Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gary Wisel Sagala dengan oren PM 2503 2010 dari Politeknik Industri dan kelas MKU Bahasa Indonesia G509. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS Bahasa Indonesia menganalisis kesalahan ejaan di ruang publik. Baik, yang pertama ada Ramadan dan juga duafa. Pada penggunaan kata sehari-hari sering ditemukan penulisan kata Ramadan dan duafa. Namun jika ditinjau berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baku, kedua kata tersebut sebenarnya tidak tepat. Bentuk yang benar adalah Ramadan dan duafa, di mana keduanya tidak menggunakan huruf H. Hal ini karena kedua kata tersebut merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang telah disesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal penggunaan huruf gabungan seperti DH, sehingga disederhanakan menjadi D. Kenapa kesalahan ini bisa muncul? Karena pengaruh translasi langsung dari bahasa Arab, kebiasaan masyarakat dalam konteks keagamaan, anggapan bahwa bentuk tersebut lebih sesuai dengan pelafalan aslinya. Namun, dalam konteks non-formal seperti ceramah atau media sosial, penggunaan bentuk tidak baku masih sering dijumpai dan dapat dimaklumi. Meskipun demikian, dalam penulisan formal, akademik, atau resmi, penggunaan bentuk baku tetap harus diutamakan agar sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang benar. Kesimpulannya, penulisan yang benar adalah Ramadan dan duafa tanpa huruf H. Sedangkan bentuk Ramadan dan duafa merupakan hasil pengaruh bahasa asal yang tidak sesuai dengan kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada style peleg, di mana di sini stylenya berbentuk STEL dan pelegnya menggunakan huruf G. Pembetulannya, untuk yang style di sini setelah huruf S ada lagi E, sehingga seharusnya SETEL. Sedangkan kata peletnya tidak menggunakan huruf G tetapi huruf K. Dasarnya yaitu dari ejaan bahasa Indonesia. Mengapa bentuk ini bisa muncul? Karena kebiasaan bengkel atau percakapan informal, pengaruh pelafalan cepat dalam bahasa sehari-hari, kurangnya perhatian pada bentuk baku dalam konteks teknis. Namun, dalam konteks percakapan di bengkel, style peleg seperti di layar ini masih sering digunakan dan dapat dipahami. Saya setuju penggunaan style peleg dalam tulisan formal atau laporan teknis. Saya memahami penggunaan bentuk tidak baku dalam koneksi santai, tetapi tidak tepat untuk konteks resmi. Kesimpulannya, bentuk yang sesuai kaidah adalah style peleg dan bukan style peleg yang ada di layar. Lalu yang ketiga ada mie, yang dimana mie-nya itu seharusnya mie saja tanpa ada huruf E, yang sesuai di KBBI dan PUEB. Mengapa bentuk ini bisa muncul? Karena banyak merek dagang di Indonesia yang menggunakan mie E, seperti Indomie, mie sedap, dan yang lain-lain. Sehingga masyarakat sudah terbiasa dan menganggap bahwa mie E itu lebih enak dibaca dan lebih familiar. Dalam konteks sama produk, brand, mie yang menggunakan huruf E itu masih dapat dimaklumi. Tetapi dalam konteks resmi atau formal, hal seperti ini tidak bisa ditoleransi. Sehingga kesimpulannya, penulisan yang benar adalah mie tanpa huruf E merupakan bentuk yang benar dari mie yang ada di layar, dan mie itu muncul karena kebiasaan dan merek dagang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
dan kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.